Namun jujur saja, musiknya datar dengan membuat kita ngantuk. Benar-benar album ini tak secerah tajuk albumnya. Secara musik, lagu ini memang lemah. Gitarnya terasa seperti sekedar mengisi. Untung saja nama besar Peter Pan saat itu menyelamatkan album ini dari kritik orang banyak kala itu. Dan di sini timbullah beberapa pertanyaan di album ini. Apakah di album ini diisi oleh lagu-lagu setengah jadi? Atau memang power mereka hilang setelah berempat? Atau bagaimana? Kami juga tidak mengerti. Kalau diibaratkan lagu ini adalah makanan dingin yang masih disajikan hanya karena sayang dibuang. Selamat datang kembali di Rain Studio Indonesia. Hari ini masih bahas lagu Peter Pan lagi. Masih dalam album Hari Yang Cerah. Seperti kemarin-kemarin ya. Yang dimana lagu ini menjadi salah satu lagu yang bisa dibilang, jujur saya ya, terdengar seperti sisa draft album yang dipaksa menjadi lagu yang ada di album ini. Dan kebanyakan memang lagu-lagu sepanjang yang kita bahas di album ini memang jujur aja keren. Album Hari Yang Cerah ini tidak seperti album Bintang di Surga dan Alexandria. Jadi kita langsung aja ya. Lagu ini yang kita bahas, lagu Kota Mati dari Peter Pan ya, yang sempat kemarin juga viral setelah diremake ulang musik dan video klipnya di tahun 2022 kemarin. Jadi mari kita mulai aja. Namun sebelum kita mulai, sekedar informasi buat teman-teman, kali ini kita akan buka join membership khusus untuk teman-teman yang ingin belajar editing. Di CapCut kami mencoba berbagi mengenai pengalaman atau pengetahuan seputar editing, set, dan apapun itu seputar konten kreator. Dan kami di sini berniat untuk membuktikan bahwa kalian bisa juga berkonten di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook dengan sangat sederhana seperti kami, model HP doang. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai ya. Video kali ini kita bahas Kota Mati dari Peter Pan. Warna seperti menghilang, mulai bermimpi sama masa lalu. Kalau teman-teman dengar lagu ini pertama kali, kalian mungkin berharap ada sesuatu yang besar, nuansa misterius, makna yang dalam, atau minimal vibe yang nendang gitu loh, kayak lagu-lagu Peter Pan lainnya. Namun sayangnya menurut kami, lagu ini seperti berjalan di situ-situ aja, tidak tahu mau arahnya kemana. Lagu Kota Mati ini terdengar seperti lagu yang ingin terdengar. Luar biasa, puitis, dan sok dimengerti, tapi gagal menimbulkan emosi apapun kecuali kebosanan. Namun satu kelebihan dari lagu-lagu Peter Pan yaitu pemilihan katanya penuh misteri dan sulit ditebak. Dan bisa dibilang mungkin Peter Pan dan Noah ini satu-satunya musisi yang berani mengambil langkah ini dalam kepenulisan lirik. Jadi untuk segmen kali ini kita coba bedah liriknya. Bagian ini menggambarkan suasana kota yang dulu mungkin hidup dan berwarna, tapi sekarang terasa mati, hambar dan sepi, hitam dan putih masa lalu. Maksudnya adalah kenangan yang dulu hidup dan kini menjadi bayangan yang tidak hidup lagi dan cuma ada dalam ingatan. Kalimat telah membisu, menunjukkan bahwa semua sudah berhenti. Gak ada lagi suara aktivitas atau kehidupan yang dulu ada. Makna sederhananya adalah suasana yang dulu penuh makna sekarang berubah menjadi kosong dan sepi seperti kehilangan jiwa. Next, di bagian berikutnya ini menggambarkan tempat yang punya kenangan yang sangat kuat. Tempat di mana dulu memulai mimpi, mungkin dengan seseorang, tapi sekarang semuanya berakhir karena orang yang dulu penting dalam hidupnya sudah meninggalkan dia. Namun kenangan itu masih menari di sini, masih terasa di pikirannya. Jadi maknanya yang bisa kita ambil dari bagian lirik ini, seseorang yang sedang mengenang masa lalu di tempat yang dulu punya arti besar, tapi kini hanya menyisakan kenangan dari orang yang sudah pergi. Kota Mati di sini bisa diartikan sebagai simbol perubahan besar, suasana, perasaan, atau hubungan yang sudah kehilangan nyawa. Udara berubah menggambarkan suasana batin yang juga berubah dari hangat jadi dingin, dari hidup jadi kosong. Maknanya bisa kita tarik dari sini adalah perubahan itu membuat segalanya terasa dingin dan mati, sama seperti kenangan lama yang sudah tidak punya rasa. Di sini
sini ada kalimat coba berbisik, mungkin masih ingin menyampaikan perasaan atau kerinduan, tapi sudah tidak ada respon. Suara yang mengering menunjukkan dia sudah kehabisan tenaga untuk berbicara atau menjelaskan. Hatiku mati di sini berarti dia benar-benar kehilangan semangat dan arah. Maknanya, dia merasa hampa dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Semuanya usaha dan kata-katanya sudah sia-sia. Ada bagian di lagu ini yang menunjukkan sisa harapan kecil yang masih dia pegang. Walau semuanya sudah hancur, dia tetap bertahan dengan sisa mimpinya yang artinya masih mencoba hidup dari kenangan, bukan dari kenyataan. Kota di sini jadi tempat simbolik dari sebuah kenangan, luka, dan sisa-sisa kehidupan yang dulu dia punya. Jadi, meski semuanya sudah berubah dan mati, dia masih berusaha bertahan dengan kenangan yang tersisa. Jadi mungkin yang kita bisa tarik dari makna filosofis keseluruhan liriknya, yaitu lagu ini sebenarnya menggambarkan rasa kehilangan dan perubahan besar dalam hidup, bisa karena cinta, waktu, atau kehidupan yang tidak sama lagi, atau kota yang dulu hidup jadi mati adalah simbol dari perasaan manusia yang kehilangan makna dan semangat. Ini memiliki filosofi sederhana. Ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, entah itu orang, masa lalu, tempat yang sudah pasti dunia ini di sekitar terasa mati, semuanya juga ikut mati. Tapi dalam kesepian itu masih ada sisa mimpi yang membuat kita tetap bertahan meski hanya sedikit. Nah, sekali lagi, lagu ini bercerita tentang seseorang yang menghadapi perubahan dan kehilangan, mencoba bertahan dengan kenangan yang sudah membeku. Lirik lagu ini bisa menggambarkan kota secara nyata. Mungkin kota tempat kita dulu punya kenangan, tempat dia pernah bermimpi dan sekarang sudah berubah, dan bisa jadi dia kembali ke tempat itu setelah lama dia pergi dan menyadari bahwa semua orang, suasana, dan maknanya sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kalimat hatiku mati di sini dan di kota ini terasa saling menyatu, seolah kota itu adalah gambaran batin si tokoh. Artinya, kota itu bukan tempat fisik, tapi keadaan dalam dirinya sendiri yang dulunya penuh makna dan warna, hidup, harapan, dan cinta, dan sekarang jadi mati, kosong, atau kehilangan arah. Dengan kata lain, kota mati sama dengan hati yang kehilangan hidup. Nah, banyak juga orang bertanya-tanya arti dari sebenarnya dari kota ini. Apakah kota itu yang dimaksud di lagu ini adalah gambaran sesosok orang? Kota mati bisa jadi simbol seseorang yang dia cintai, tapi sekarang membisu dan jauh. Bisa saja diartikan dia sedang berbicara kepada seseorang yang dulu sangat berarti. Jadi, mungkin bisa kita tarik kembali lirik ini. Makna kota di lagu Kota Mati ini bisa ditafsirkan dalam 3 lapisan, yaitu yang pertama, tempat nyata, kota yang dulu punya kenangan, sekarang kosong dan sepi. Simbol diri yang mewakili batin atau jiwa si tokoh yang kini mati rasa. Dan ketiga, simbol adanya orang lain, seseorang yang dulu berarti tapi kini sudah dingin dan tidak lagi hidup dalam sesuatu hubungan itu. Tapi secara keseluruhan, arah liriknya memang bersimbol kepada sebuah kota, bukan tertuju pada sebuah sosok atau seseorang. Kata mati di sini bukan soal kematian fisik, tapi kehilangan semangat, cinta, makna hidup, baik dalam dirinya atau dalam hubungan yang telah berakhir. Warna seperti masih menari di sini, seperti kisah masa lalu. Oke, kita beralih ke musik dan aransemennya. Siap-siap teman-teman ya guys. Secara musik, lagu ini memang lemah. Gitarnya terasa seperti sekedar mengisi, drumnya monoton dan tidak ada dinamika yang kuat. Tidak ada build up yang bikin terdengar orang-orang menunggu sesuatu yang wah. Tidak ada, semuanya rasanya seperti loop tanpa jiwa. Kami paham lagu ini bertemakan perenungan dan ajakan Peter Pan untuk memahami kondisi dalam lagu ini, biar terdengar semakin terbawa suasana sendu di lagu itu. Namun jujur saja, musiknya datar dengan membuat kita ngantuk. Benar-benar album ini tak secerah tajuk albumnya. Ini adalah album paling dark dari Peter Pan. Dan di sini timbullah beberapa pertanyaan di album ini. Apakah di album ini diisi oleh lagu-lagu setengah jadi, atau memang power mereka hilang setelah ber-4
tepat atau bagaimana? Kami juga tidak mengerti. Nazril Irham sebagai vokal di lagu ini memang khas tapi datar dan tanpa greget. Tidak ada tekanan emosi, tidak ada permainan nada yang menonjol, hanya datar dan jujur. Itu sangat membosankan. Untung saja nama besar Peter Pan saat itu menyelamatkan album ini dari kritik orang banyak kala itu. Dan masalah yang paling fatalnya adalah lagu ini tidak punya identitas. Ini bukan Peter Pan yang energik seperti di lagu Ada Pandanganmu, Topeng, atau Bintang di Surga. Kalau diibaratkan lagu ini adalah makanan dingin yang masih disajikan hanya karena sayang dibuang. Kota Mati adalah contoh bagaimana sebuah band besar bisa juga kehilangan arah. Lagu ini bukan buruk secara teknik, tapi hampa secara jiwa, tidak punya emosi, tidak punya karakter, dan ironisnya, judul Kota Mati ini sangat cocok karena lagunya sendiri memang seperti itu. Jadi teman-teman masih menganggap semua lagu Peter Pan itu istimewa, mungkin saatnya kalian dengar kembali lagu ini di versi Peter Pan ya, karena lagu ini Peter Pan menunjukkan bahwa band besar pun bisa terdengar kosong dan tersesat. Beda dengan versi Noah, lebih leluasa, lebih megah, dan semuanya tanpa beban. Walaupun secara tema lagunya sama, namun versi Noah jauh lebih ringan. Beda dengan versi Peter Pan yang kayaknya bebannya banyak banget pada saat itu. Apalagi habis ditinggal dua temannya. Di awal lagu ketika drum dimainkan, kita sudah mendapatkan mood boots-nya. Jadi kita jadi penasaran soal gimana lagu ini. Ini yang tidak ada di versi Peter Pan. Dan kalau dibandingkan secara langsung, versi Kota Mati milik Noah jelas terasa lebih matang, lebih lega, dan terdengar lebih berani dibandingkan versi Peter Pan. Meski keduanya berasal dari akar yang sama, ada perbedaan yang cukup mencolok di segi produksi dan aransemen. Namun sayangnya vokalnya Ariel masih datar-datar dan gitu-gitu aja. Sama versi Peter Pan dan versi Noah, sama datarnya. Harusnya Ariel mencerminkan kebebasan dan keleluasaannya dalam berkarya seperti lagu-lagu Peter Pan yang diremake mereka dan kemudian dirilis pada tahun 2022 kemarin. Banyak perbedaan, banyak luapan emosi dan build up. Lebih bagus daripada versi Peter Pan. Ariel jelas sudah jauh lebih matang secara teknis. Tapi di lagu ini, kedewasaan itu malah jadi tembok. Nada-nadanya tepat, kontrolnya rapi, tapi vibe vokalnya sama saja dengan versi Peter Pan. Dulu di versi Peter Pan, Ariel terdengar seperti orang yang sedang terjebak dengan kehampaan. Sekarang dia terdengar seperti penyanyi profesional yang sedang menirukan dirinya pada saat di Peter Pan dulu. Liriknya masih sama, tapi versi Noah menambahkan satu hal, rasa kosong yang dipoles indah. Kalau dulu kekosongan itu terasa alami, kini kekosongan itu jadi produk, bukan hasil keresahan, tapi hasil rekayasa nostalgia. Nah, mengapa seperti itu? Karena versi Noah membentuk aransemen baru ini seperti menyingkirkan debu nostalgia dan menunjukkan bagaimana lagu ini seharusnya terdengar di zaman sekarang. Lebih tenang, rapi, dan kuat. Keyboard di versi Noah lebih terasa, ada lapisan synth lembut dan bikin nuansa lagu lebih hidup. Gitar juga menunjukkan keminimalisnya agar lirik dan vokal lebih menonjol. Versi Peter Pan terasa seperti seorang yang terjebak dari masa lalu, berat, penuh kenangan, dan agak depresi. Versi Noah justru lebih ikhlas. Lagu ini bukan lagi tentang tenggelam di kota mati, tapi tentang penerimaan bahwa kota itu memang telah mati dan kini saatnya kita berjalan lagi. Ada kesan kebebasan dari versi baru ini, seolah mereka memainkan lagu ini bukan karena harus, tapi karena mau. Lebih fresh, lebih ringan, dan terdengar jauh dari tekanan masa lalu. Dan kalau harus memilih versi Noah atau versi Peter Pan, versi Noah lah pastinya lebih baik. Alasannya sederhana, produksi lebih bersih dan profesional, aransemen lebih leluasa dan tidak terjebak nostalgia. Nuansanya terasa seperti pembebasan, bukan penyesalan. Minusnya cuma vokal Ariel doang. Maaf ya, sebesar-besarnya untuk Boril dan para fans. Tapi itulah yang terdengar sekarang. Sama aja versi Peter Pan dan versi Noah. Vokalnya tidak ada perubahan. Warna seperti menghilang. Peter Pan di sini bisa dibilang menciptakan lagu Kota Mati dengan perasaan gelap.
Noah menghidupkannya kembali dengan perasaan yang begitu bebas. Inilah bukti bahwa waktu dan kematangan bisa membuat sebuah lagu yang sama terdengar jauh lebih hidup, bahkan ketika judulnya tetap sama. Jadi menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang lagu Kota Mati ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Dan jangan lupa kita open membership untuk teman-teman yang ingin belajar editing, set, dan YouTube dengan budget yang sederhana dan minimalis tentunya. Oke, saya undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.